Oke, terlihat ya PPT saya ya. Minggu kemarin, pertemuan pertama, kita membatas pembuktian langsung, yaitu dengan PHI, maka HIX. Yang kedua, pembuktian tak langsung, ada kontraposisi dan kontradiksi. Sekarang kita akan belajar yang terakhir, itu dengan pembuktian induksi matematika. Oke. Saya pengen tanya sama Mas Riki, apa sih induksi matematika? Mas Riki pernah dapat induksi matematika? Halo Mas Tidak, Riki? Pak. Tidak, belum pernah. Mbak Norma udah pernah belajar induksi matematika? Lupa ya Pak? Lupa. Oh ya, Mbak Norma nggak pernah ikut luring ya? Di Jogja atau Mbak Norma? Iya Pak. Kalau pagi luring ya, temennya banyak loh, udah 8 orang loh. Mbak Nana, udah pernah belajar induksi matematika? Sudah, Pak. Apa induksi matematika? Yang ada sigma-sigmanya, Pak. Oh, ada sigma-sigmanya. Ya wes, ada sigma-sigmanya. Apa itu sigma-sigmanya? Oke, kemarin kita udah belajar dengan induksi dengan pembuktian langsung ya. Itu kita buktikan PHI kalau induksi matematika itu ada dua langkah. Secara garis besar saja ya. Ada dua langkah, yaitu dengan langkah pertama kita sebut basis induksi. Kita masukkan P-nya sama dengan 1. Langkah kedua kita sebut dengan langkah induksi atau kita sebut sebagai induksi matematikanya, di mana nanti untuk K+1 benar, maka akan kita tunjukkan bahwa untuk K+1-nya bernilai benar. Itu ya. Nah, jadi ada dua langkah, yaitu basis induksi dan langkah induksi. Oke. Sebagai contoh, gunakan induksi matematika untuk membuktikan bahwa jumlah n bulat ganjil positif pertama itu sama dengan n kuadrat. Oke, saya pengen tahu jumlah n ganjil pertama. Siapa saja anggotanya? Siapa yang menjawab? 1. 1. Ada lagi? Jumlah n ganjil ya. Nanti akan ada 1, kemudian 3, kemudian 5, bla 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 bla, sama dengan nanti jumlahnya kalau n-nya 2 berarti 2 kuadrat ya. Oke, sama dengan n kuadrat. Langkah pertama basis induksi matematikanya itu sama dengan kita masukkan n sama dengan 1. N di sini sama dengan 1 adalah 1. Sehingga 1 itu sama dengan 1 kuadrat. Sehingga benar untuk basis induksinya. Tapi bagaimana untuk langkah kedua, langkah induksi matematikanya? Kita lihat langkah induksi matematikanya. Akan kita buktikan akan kita buktikan bahwa untuk setiap jumlahan 1 tambah 3 tambah 5 sama dengan n kuadrat. 2n min 1 itu apa sih? Dari mana ada yang tahu? Dapat 2n min 1? Ganjil bukan, Pak? Betul, karena ganjil ya. Karena ganjil maka bisa ditulis 2n min 1. Contoh suku pertama adalah 1. 2 kali 1 dikurang 1 sama dengan 1. Suku kedua itu sama dengan 3 ya ini ya. Suku kedua itu sama dengan 3. Sama dengan 3. Dari mana? Dari 2 kali 2 kurangi 1. Sehingga kita dapatkan rumus barisan ini adalah 2n min 1. Akan kita buktikan untuk n plus 1 itu berlaku benar untuk ini. Oke, kita asumsikan ya 2n plus 1. Sekarang kita asumsikan ini n. Bagaimana dengan kita tulis sebagai n plus 1? N plus 1. Oke, tadi ada langkah pertama, itu adalah basis induksi ya. Langkah pertama itu adalah basis induksi.
bahasa Indonesia sudah terbukti dari kita masukkan P1-nya benar. Oke, tadi udah kita masukkan ya, P1-nya adalah 1 ya. 1 sama dengan 1 kuadrat. 1 sama dengan N-nya adalah 1 kuadrat ya. 1 kuadrat sama dengan 1. Boleh. Sekarang akan kita tunjukkan yang langkah kedua ini. Langkah kedua ini adalah 2N ln 1 sama dengan N kuadrat. Oke. Kita ganti N-nya menjadi 2N plus 1. Sekarang pertanyaan saya bagi yang sudah dapat Mbak Nana nih. 2N plus 1 itu didapat dari mana Mbak Nana? Itu Pak, kan yang tadi yang atas itu kan ditunjukkan dengan P1. Nah, yang kedua itu PK plus 1. Oke, betul. K plus 1. Sehingga terus diapain? Terus kita substitusikan ya. Jadi kita substitusikan di sini. Kita substitusikan 2N, N-nya kita ganti menjadi K plus 1. Sehingga didapatkan, maka N di sini, N kuadrat tadi, N-nya kuadrat, itu kita gantikan juga K plus 1. Sehingga muncul 2N plus 1 itu dari mana? Dari 2 dikali K plus 1 atau N plus 1 ya, plus 1 dikurangi 1. Karena N-nya kita ganti K plus 1. Sampai sini paham Mbak Fitria Oka? Mbak Fitria Oka, paham? Masih bingung? Mbak Fitria? Mbak Siswapti? Mbak Realita? Mbak Realita? Paham? Mbak Norma? Gimana Mbak Norma? Bingung? Bingung yang itu, yang sama dengan N plus 1 terus kuadrat itu gimana kok bisa gitu? Oh ya, udah. Yuk tak ulang lagi aja ya. Tadi langkah kedua itu akan kita buktikan PN itu benar ya. PN itu benar. PN itu benar, maka kita berlaku PN plus 1 juga harus benar. Oke. Maka N-nya, N ini akan kita ganti jadi N plus 1. Sehingga kita dapatkan 1 ditambah 3 ditambah 5 ditambah titik-titik tambah 2N min 1 ini ya, ditambah lagi 2 dalam kurung N min 1 N plus 1 ya, N plus 1 dikurangi 1 sama dengannya N-nya kita ganti menjadi N plus 1 dalam kurung sini adalah U kuadrat. Nah, kita tahu 2N plus 1 kalau kita jabarkan itu menjadi 2N plus 2 dikurang 1. Ini langkah manipulasinya ya. Ditambahkan N plus 1 kuadrat. Sehingga kita munculkan, kita dapatkan 2N ditambah 2 kurangi 1 sama dengan 2 plus 1. Oke, langkah sini udah paham ya. Kemudian kita tahu bahwa nilai 1 sampai 2N plus 1 itu adalah N kuadrat. Maka sini bisa ditulis N kuadrat ditambah 2N plus 1 sama dengan N
plus 1. Oke, apakah sama ya? Pertanyaannya apakah sama dengan n plus 1? Jika nanti sama dengan n plus 1 kuadrat ya, jika nanti sama dengan, berarti berlaku. Berarti induksi matematikanya adalah, pembuktian dengan induksi matematika adalah benar. Kita jabarkan n plus 1 kuadrat itu sama dengan n kuadrat plus 2n plus 1. Ternyata sama. Ini sama dengan ini. Otomatis dengan langkah induksi matematika berarti benar. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Ada yang tanyakan? Mbak Nana, paham? Aman, Pak. Aman. Mas Riki paham? Pak, itu kan yang Apa? di PN plus 1 ini 2N plus 1 ya, Pak? Oh, nanti N-nya ini langkah barunya. Dapatin dari mana? Kita gantikan 2, tadi kan ada penambahan ya. 2 dalam kurung, sini N plus 1, atau mudahnya nanti digantikan juga boleh, agak nggak rancu dan ini ya. K plus 1 dikurangi 1. Maka yang N yang sini, N yang ini tadi, N kuadrat tadi diganti N plus 1. Langkah sini yang paling harus dihati-hatinya di sini, langkah manipulasinya. Seperti yang kelas daring luring kemarin, itu bahas induksi matematika hampir 1 jam. Karena pada bingung di langkah ini. Mas Riki paham, Mbak Norma? Insya Allah, Pak. Tenang loh. Oke, kita secara garis besar saja ya. Nanti yang teori-teori yang bacaan dibaca sendiri ya, karena waktu kita nggak banyak. Semoga nanti sebelum maghrib kita selesai ya. Oke. Sampai sini ada pertanyaan tentang induksi matematika secara umum? Mbak Nana, ada pertanyaan? Belum, Pak. Belum, oke. Tadi kan ada langkah induksi matematika basis ya. Ada basis matematika, ditunjukkan P sama dengan 1. Kalau saya ubah P menjadi 2, boleh nggak? P sama dengan 2 benar. Boleh nggak? Nggak boleh. Nggak boleh, kenapa? Soalnya udah ketentuannya gitu. Udah ketentuannya gitu. Itu. Oke, jadi nanti kalau ada adik nyoba P2 walaupun P2 benar, itu jawabnya juga boleh, tapi cara itu tidak dibenarkan ya, karena langkah basisnya itu paling mudah kita tunjukkan P-nya sama dengan 1, suku pertamanya 1. Itu yang paling penting. Kadang, wah saya mau nyoba ekstrim nih, saya ganti P-nya 2. P-nya 2 benar hasilnya sama, tapi tunjukkanlah bahwa nilai P sama dengan 1 itu benar, tunjukkan itu aja. Gitu ya. Any question? Ini ya tadi langkahnya di sini. Oke, secara garis besar coba. Kalau Dani bisa nggak kira-kira sigmanya? Ada yang bisa? Adik-adik berkelihatan pintar. Untuk anak kuliah, saya ganti ini ya sebagai sigma. Sigma itu apa sih? Sigma itu apa? Ada yang tahu sigma? Sigma ini apa sih? Simbol sigma ini apa sih? Mbak Ana bisa buktikan? Untuk K berjalan dari 1 sampai N jumlahan di mana 3K min 2. Bisa buktikan Mbak Ana? Bentar, Pak, tak nyoba dulu ya. Ya, coba dulu ya. Saya tunggu ya. Berlaku untuk semuanya ya. Mbak Nurma ya, coba. Mbak Nurma, Mas Riki, sama Mbak Fitria Oka, si Sukati coba.
Udah, ada yang bisa? Pak, yang P1-nya benar. P1-nya benar. Oke, P1-nya coba Mbak Nana. Tampilkan Mbak Nana. Bisa nulis Mbak Nana? Nggak bisa, Pak. Nggak bisa. Coba saya jadikan host dulu ya. Nggak bisa, Pak. Ini Nggak bisa? lagi di laptop. Ya. Oh gitu ya. Oh ya udah nggak apa-apa. P1-nya benar ya. Caranya gimana Mbak Nana? Ya. Disubstitusiin K-nya itu diganti sama 1. Oke, sip, betul. Terima kasih Mana ya. Jadi kita langkah substitusi sigma itu adalah jumlahan di mana K dimulai dari 1, bilang AC 1 ya, sampai dengan N. Kita masukkan karena N-nya sama dengan 1, maka dia hanya 3 dikalikan 1 dikurang 2. Sama dengan 3 kurangi 2, 1 ya. Tapi untuk sini apakah sama? Kalau sama berarti benar. Oke, kita masukkan setengah dikali 3 tambah dikali 1 kuadrat dikurangi dengan 1. Setengah 3 dikurangi 1 sama dengan 2 ya. Setengah kali 2 sama dengan 1. Berarti 1 sama dengan 1 ya, benar ya. Untuk P1-nya benar. Bagaimana untuk PN dan PN plus 1-nya? Udah nyoba? Ada yang udah nyoba? Mbak Nurma udah nyoba? Mbak Realita? Atau masih bingung nih? Pasti ya? Pasti semua ya? Susah Pak? Sulit nih? Mariki, bisa Mariki? Lumayan, Pak. Lumayan. Kalau bingung, jadikan satu aja ini kayak gini. Kalau ada adik misalnya bingung ini ya, wah sigma agak susah ini. Ada paham apa namanya? Paham sifat-sifat sigma ya boleh jabarkan saja sebagai ini. Jabarkan saja sebagai ini. 1 asumsikan ini ya, tadi yang P1 ya. P1 benar. Kita masukkan 1 ya. Oke, kita masukkan 1. Kita masukkan 1 dan sehingga kita dapatkan P1-nya adalah benar tadi. Bagaimana dengan PT-nya atau PT plus 1? Maka seperti awal tadi, T-nya kita substitusikan. Gitu ya. Kita substitusikan apakah T plus 1-nya benar. Kita lihat di sini. T plus 1, sini adalah 3K-2. Dari sini ya jawabannya ya. Dari sini. Mana ya Pak? Oke. Kita gantikan T-nya sudah benar ya. T-nya kita gantikan T plus 1 sehingga didapatkan 3T plus 1 kuadrat dikurangi T plus 1 kalikan setengah. Tapi yang ini bagaimana? Nah, ada yang tahu dengan sigmanya? Pak, mau tanya dulu boleh? Boleh silakan Mbak Nana. Ini T-nya itu kenapa jadi PT? Tadi kan PK ya, Pak. Yang tadi itu kan Ya. PK. Nah, sekarang PT. Kenapa? PT ya. Oke. PT itu adalah simbol saja. Misalnya nanti di awal adik-adik tadi PK juga harus sama PK juga. PT itu nanti adalah T-nya ini sama dengan K-nya ini. Boleh, yang penting asumsinya adik-adik dari awal itu sama. Misalnya nanti di awal nanti sini adalah PT, mana ya tadi di awal ya, PN plus 1 ya itu ya. Oke, ini PK benar, maka PK plus 1 juga benar. Maka sini juga boleh, yang tadi, yang ini ya, ini boleh diganti PK. Kalau nanti asumsi saya ini 2 buku, yang tak pakai 2 buku, sehingga di buku yang saya pakai, yang awal tadi PK, yang diasumsikan sini adalah PT. Itu Mbak Nana. Apa karena itu yang itunya bawah itu K sama dengan 1 gitu ya Pak, biar nggak bingung. Kan ini kita ngubah. Nah, ntar kalau dibalikin ke K lagi kan ntar sama. Jadi sama. Gimana Pak? Boleh. Asalkan simbolnya adik-adik penempatan simbolnya itu tidak kontradiktif atau tidak ambigu, itu boleh menggunakan simbol yang sama atau boleh menggunakan simbol yang lain. Seperti Mbak Nana tadi yang mana ya? Mbak Nana tadi menggunakan sini K adalah tidak kontradiksi, maka
biar nggak bingung sini ganti T gitu kan Mbak Nana? Iya, Pak. Nah, gitu boleh. Asalkan adik-adik tidak bingung, itu boleh silahkan gunakan ini. Gunakan yang K. Tapi kalau adik-adik K-nya sama, nanti membuat adik-adik bingung, bisa buat yang lain. Intinya sama. Yang penting adik-adik paham bagaimana konsepnya, nanti bisa jalan sampai selesai. Itu yang penting. Seperti kemarin ini saya ganti K, adik-adik kok K lagi Pak, yang kelas luring ya. Ya udah saya ubah T aja, yang penting adik-adik paham. T-nya sini, T-nya berjalan menggantikan K. Padahal waktu pun nanti K-nya adalah K-nya yang sama. Itu. Masih bingung? Ada pertanyaan lagi? Bagus Mbak Nana, terima kasih. Mari gimana? Masih bingung? Tidak, Pak. Tidak teman, ini susah loh, ini induksi matematika loh. Yang kelas luring aja kemarin sampai 2 kali ya ngerjainnya ya. Yang kelas daring cuma sini saya nggak bisa nulis papan tulis, nggak bagus sehingga takutnya ada dia nggak paham. Mbak Nana aman? Bisa diterima? Aman, Pak. Aman, oke. Mbak Norma paham? Dipahami. Gimana Mbak Norma? Nggak tahu Pak, tadi sempat keluar soalnya. Oh ya, Mbak Realita? Bisa diterima? Masih agak bingung, Pak. Agak bingung oh ya. Mau di- Boleh ya, misalnya adik-adik sini nanti yang kelas daring itu bingung, saya selalu membuka kelas diskusi kelas di grup. Silahkan nggak apa-apa. Kalau malu diskusi kelas di grup, boleh japri. Yang penting harapan saya, capaian saya tercapai, yaitu adik-adik paham. Itu ya, diskusi-diskusi boleh silahkan, saya nggak larang. Saya lebih suka grup kita lebih hidup dengan diskusi. Gitu ya. Oke, kalau ada adik bingung menggunakan sigma boleh silahkan kita ganti sigmanya. Oke, kita ganti simbolnya. Oke, sigmanya kita ganti 3K min 2. Kalau 1 berapa? Suku pertamanya berapa? Ada yang tahu? Ada yang tahu dengan ini K berjalan dari 1 sampai N, suku pertamanya berapa? 1. 1. Suku keduanya? 1 plus N. Nggak tahu, Pak. Yakin? Ayo, ada yang tahu? Masa nggak tahu itu Mas sigma loh, dijumlahkan loh. Kalau 2 berarti kayaknya ganti 2 ya. 6 dikurangi 2, jadi berapa? 5. 4 ya, suku keduanya 4 ya, 4 ya, 4. Oke. Suku ketiganya berapa? 9 dikurangin 2, 7. 7, oke, 7. 7 itu kalau diubah dalam simbol matematika menjadi 3K min 2. 3K min 2, oke, sama dengan berapa tadi? Kalau adik-adik bingung ya dengan ini ya, boleh dengan cara ini, biar nggak kelihatan bingung, boleh. Kita tulis suku pertama yang bagus saja ya, kita tulis suku pertama yang bagus, 1, kemudian ditambah, karena sigma ya, maka penjumlahan ya, sigma ditambah dengan 2, 4, sininya 4, kemudian 4, 9, 3 kali 3, 7 kurangi 2, 7 ya, titik-titik, sampai sekian kali, sininya berapa ditambah dengan 3K min 2 akan kita buktikan sama dengan setengah kalikan 3N kalikan 3N kuadrat min N. Boleh diubah kayak gini. Kalau ada adik bingung dengan notasi sigmanya ini. Nah, kalau ada adik bingung ini, wah sigma susah ya. Ya udah kita ubah ke bentuk ini. Akan kita buktikan secara induksi matematika apakah ini sama dengan ini. Gitu ya.
Ada yang bisa? Nih Mbak Dian gabung nih. Enggak latihan Mbak Dian? Tidak, Pak. Nih Mbak Dian yang jago di kelas kayaknya nih. Yang suka bingung sendiri di kelas. Jadi ini Ya, ya betul, Pak. 1 ditambah 4 ditambah 7. Kita ubah ke bentuk ini. Kita ubah ke bentuk ini. Sehingga adik-adik kalau kesulitan dengan bentuk ini, ya ubah ke bentuk ini. Gimana? Mbak Nana ada pertanyaan? Malah panjang nggak sih Pak kalau pakai yang bentuk merah itu? Panjang sekali. Tapi Iya. aman. Tapi aman. Tapi kalau ini, ada Pak, nanti angkanya kan ininya yang ini loh Pak, yang apa? A, Enggak. yang sebelah kanan itu Sebelah kan kanan nanti ini? juga bakal ada di kiri kan nanti. betul. Nah, Jadi itu. nanti makin panjang Pak. Makin Lebih panjang. aman yang ini enggak sih Pak, yang 2 itu? Yang Yang warna hitam aja, heeh. Yang sigma ya. Oke, Iya. kalau adik-adik udah paham dengan notasi sigma, boleh silahkan, itu lebih memudahkan adik-adik dalam membuat membuat adik-adik paham. Nah, ini sigmanya sini. Yang penting paham, nanti sininya bukan T, tapi menjadi T plus 1 karena tadi udah sini T. Nah, kita berikan 3 plus T plus 1. Oke, kalau adik-adik bingung dengan sigma ya, bisa pakai ini. Kalau kelas luring kemarin pakai ini ya Mbak Dian ya. Mana Mbak Dian? Hilang lagi nih. Hadir, Pak. Hadir. Oh ya wes, nyimak we ya. Boleh pakai ini, tapi kalau adik-adik yang kelas daring mau nyoba yang lebih cepat, itu boleh pakai dengan notasi sigmanya. Bisa diterima? Kita lihat. Bisa Pak. Bisa ya. Oke, buktinya kita lihat. Boleh ya kalau pakai cara yang tadi lama. Soalnya nanti panjang lagi, kembalikan lagi ke bawah lagi. Oke, sama aja. Dengan ini kita buktikan TK plus 1-nya, kita ganti ini ya. TK min 2. TK min 2 ini ya. Kita ganti ke sini. Kita ganti TK. Mana tuh pensilnya? Oke. Kita tahu tadi ini ya. T plus 1, berarti sigma T itu ditambah dengan anggota T plus 1, itu munculnya ini ya tadi ya. Masih bingung? Sigma T plus 1 ini. Sigma T plus 1 ini ya. Sigma T plus 1 ini, itu kalau kita jabarkan menjadi sigma T, tadi awal tadi ya, ditambah dengan 3T plus 1 dikurangi 2. Sampai sini ada paham belum? Agak susah nih kalau ada adik nggak teliti salah di sini. Mbak Nana aman ya? Masih aman Pak. Aman. Oke, tak tanya kalau aman. Ini didapat penjawabannya dari mana Pak Nana? Yang mana Pak? Bentar, tak kelingarin dulu. Kok bisa muncul dari sini dari mana Mbak Nana? Ada 3T plus 1, ada 3 min 2 dari mana? Oh, yang 3T plus 1 min 2. Itu disubstitusiin. T plus 1-nya disubstitusiin ke 3K min 2. Oke, sip, betul. Jadi kita ini ada tambahan 1 ya, karena ada tambahan 1 T ini ya, T plus 1, kita jabarkan, ini sendiri kita udah tahu ya, bentar, tak hilangin dulu. Ini sendiri, itu tadi udah tahu, maka kita tambah lagi 1, sini 3 T min 2, tapi ingat, T-nya adalah T plus 1. Maka sini diubah menjadi 3K ini ya, 3K min 2, T-nya kita ganti T plus 1, sehingga kita dapatkan ini tadi yang 3T plus 1 ini, itu adalah setengah T kalikan itu definisi. Kita ke definisi, ini adalah DF, definisinya. Maka ini kita jabarkan sehingga kita dapatkan ini, maka kita perkalian dengan kilas dengan tadi kali pelangi. Kalau orang bilang katanya yang luring kelas tak kali pelangi gitu ya, boleh silahkan. Ini kali dulu boleh, kalau asal jumlahkan juga boleh, tapi kalau pelangi ini kalikan setengah dulu biar nanti bisa dioperasikan. Kalikan setengah sehingga kita dapatkan setengah 3T min T plus 6T karena tadi kalikan 2 ya.
kalikan 2, sini dikalikan 2, sehingga kita dapatkan P setengah sama dengan ini. Benar. Untuk tadi. Sampai sini ada pertanyaan? Mari Ki. Bisa diterima? Insya Allah, Pak. Insya Allah bingung ya. Mbak Dian, ada pertanyaan Mbak Dian? Mbak Dian, Hadir, Pak. bertanya enggak nih? Belum, Pak. Oh, dari tadi udah Mbak Dian ya. Mbak Pak, Norma, mau tanya. yang mana? Itu tadi yang ini duanya kenapa, Pak? Yang mana? 3T plus 1, itu kenapa 2 itu? Kenapa 2 ini ya? Kenapa? Oke, saya ulang. Ini kalau kita mengkalikan ada perkalian, contoh gini. Contoh gini ya analoginya. Misal ada 2A. 2A dikalikan tambah 1 ditambahkan dengan katakanlah A. Apakah ini langsung bisa dikalikan? Bisa dioperasikan? Tidak ya. Agar bisa dioperasikan, maka sini 2-nya kita tulis 2 dalam kurung sini A ditambah 1, maka 2-nya dikalikan A agar sama dengan 2. Kalau ini kita samakan penyebutnya ya, sama dengan juga ini yang agak rumit caranya. Kalau agak caranya karena ini pecahan, yang mudah aja karena ini pecahan ya, setengah ditambah dengan 2 agar bisa dioperasikan, maka 2 ini harus dikalikan 2 dulu. Oke, tiga kan 2 dibagi dengan setengah atau dikalikan 2 sehingga nanti pecahannya adalah sama. 2, maka ini juga sama dikalikan dengan itu. Gimana Mbak Nana? Disamain penyebutnya, Pak. Sip, intinya itu, samakan penyebutnya. Oh, Ini iya, kan Pak. Paham. 2,5 ya. Ini kan 2,5. Agar 3T, kalau mau dikalikan dulu boleh. Sini 3/2T kuadrat dikurangi 2, maka kan setengahnya nggak bisa hilang nih. Nah, agar setengahnya bisa dioperasikan, maka ini dikalikan, harus dikalikan atau bagi setengah. Itu. Terima kasih Mbak Ana. Ada yang tanya lagi? Any question? Tidak? Mbak Norma? Nanti Mbak Norma nih, saya tanya terakhir nih. Gimana Mbak Norma? Belum, Pak. Belumnya bingung atau enggak nih? Insya Allah. Insya Allah bingung ya. Mbak Norma, kan di Jogja Mbak Norma. Jogjanya mana Mbak Norma? Barat, Pak, Barat. Allah, pelarat kuliah ya. Sama Mbak Dian dari Kulon Progo aja jauh kuliah loh. Insya Allah, Pak. Ya. Sedang pelarat ya. Oke. Itu ya. Jadi ini samakan penyebutnya baru bisa dioperasikan. Ini kalau disamakan penyebutnya sehingga kita ubah setengah dikalikan 3T kuadrat T kuadrat min T ya ini ya. Min T, maka sini juga setengah ditambah gitu ya, tambah setengah 6T plus 2 sehingga bisa dioperasikan nanti hasilnya. Itu. Makasih Mbak Nana, pertanyaannya bagus sekali. Ada lagi yang lain? Lanjut ya. Paham ya. Walaupun nanti ujiannya nggak paham ya. Mbak Sisupati, paham? Halo Mbak Sri. How are you? Malu deh ya. Nggak apa-apa, lanjut yuk. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Ini sekilas tentang induksi matematika. Oke, induksi matematika latihan. Oke, ini ya latihannya nanti dilatih di rumah ya. Kita ngejar yang sama dengan yang luring agar tidak ketinggalan. Nanti belajar mandiri di rumah ya, sama caranya. Yang penting paham untuk TN bersatunya. Oke, sekarang kita lanjut ke garis besar saja ya, ke teorema binomial.
induksi matematika, sekarang ke teorema binomial. Apa sih teorema binomial? Ada yang pernah dengar? Teorema binomial? Mbak Fitri Auka pernah dengar? Mbak Nana pernah dengar teorema binomial? Baru baca, Pak. Baru baca ya wes. Kita mau per slide apa dilewati ini? Saya ingin semuanya aja, nanti biar paham. Semuanya, Pak. Soalnya Semuanya. kelihatannya kayaknya membingungkan. Membingungkan ya, boleh membingungkan. Dari mana nih? Tadi terakhir mana toh? Ini ya. Yang mulai itu aja, Pak, yang teori binomial, yang itu aja. Nggak apa-apa, Pak. Dari teorema binomial, induksi sama ya, induksi yang dirapatkan di mana, Mbak Nana? Yang mulai teori tadi aja nggak apa-apa. Binomial ya. Oke, binomial itu kita pasti selalu berhubungan dengan faktorial, permutasi, dan kombinasi. Saya ingin tahu ke semuanya. Pernah belajar permutasi? Pernah, Pak. Kombinasi pernah? Pernah. Faktorial pernah? Pernah, Pak. Double faktorial pernah? Belum, Pak. Belum, ya udah tanya yang luring ya, yang double faktorial ya. Oke. Kalau pernah belajar faktorial, saya mau tanya ke semuanya aja nih. Mbak Nana tadi bilangnya pernah semua ya, tapi yang lain saya nggak tahu. Mas Riki juga SMK. Mas Riki SMK ya? MA Pak, MA. MA harusnya dapat ya, Mbak Dianca dapat ya. Oke. 3 faktorial. Itu berapa sih? 3 kali 2 kali 1. 3 kali 2 kali 1. Oke. Sip. Kalau N faktorial dikali N plus 1 sama dengan N faktorial dikali N plus 1 sama dengan ayo. Mari Ki. Nggak bisa. Nggak bisa. Lainnya. Mbak Realita. Belum tahu, Pak. Ojo tanya Mbak Dian. Mbak Dian ngerti tak ajari caranya ya, Mbak Fitri Auka. Tahu? Belum tahu, Pak. Belum tahu. Oke. Ini susah yang hasil daring ya. Saya sudah ngerjain biasanya. Mbak Nana tahu? Belum, Pak. Sekarang kalau tak ubah gini. Kalau tak ubah ada sini 4 faktorial dikali 5, itu hasilnya berapa? Dalam faktorial. 4 kali 3 kali 2 kali 1 kali 5. Bukan itu. 4 faktorial dikali 5, itu hasilnya berapa faktorial? Mbak Dian, bisa? Itu, Pak, 5 faktorial. Dari mana 5 faktorial, Mbak Dian? Dari 5 kali 4 faktorial. 4 faktorialnya 4, 3, 2, 1. Terus dikali 5. kali 5. Oke, jadi Iya. ada 5 faktorial. Sekarang kalau ini N faktorial dikali N plus 1 sama dengan, Mbak Nana mau jawab? N plus 1 faktorial. Oke, N plus 1 faktorial itu ya, N plus 1 faktorial. Oke, N plus 1 faktorial. Oke. Sampai sini paham? Bingung? N sama N plus 1 besar mana? Saya tanya untuk semuanya. Mas Riki, paling mudah. N sama N plus 1 besar mana? N plus 1, Pak. Oke, sih. Berarti ini paham ya. Nanti selalu pasti lebih besar dari ini. Coba kalau sini N faktorial dikali N plus 2 sama dengan berapa faktorial? N faktorial dikali N plus 2 itu sama dengan berapa faktorial? Mbak Nana?
N plus 2 faktorial. Wah, ngawur tenan nih Mbak Nana ya. Ikutin pola yang atasnya, Pak. Oh, itu kan berurutan ya ini ya. Ini misalnya ini 3. Misalkan ini berapa tadi? Misalnya 4 faktorial ya. Tambah 2 berarti dikali 6 ya. Apakah harusnya 6 faktorial? Bukan. Bukan kan? Berarti ini bukan ya. Tidak bisa dioperasikan. Ini adalah operasi perkalian biasa. Asalkan adik-adik harus bisa, nanti kita menggunakan ini. Menggunakan apa namanya? Menggunakan teori ini. Ini akan kita gunakan di teorema binomial nanti. Yang penting asalkan perkaliannya itu berurutan, bisa diubah ke faktorial. Tapi kalau perkaliannya berlompat-lompat tidak berurutan, maka tidak bisa dijelaskan jadi perkalian faktorial. Sampai sini paham? Mas Riki paham? Insya Allah, Pak. Insya Allah. Ada pertanyaan siapa yang bertanya nih? Mbak Nana paham? Paham, Pak. Oh, ya, Insya Allah. alhamdulillah. Oke. Mbak Realita, Mbak Nurma? Insya Allah, Pak. Insya Allah paham. Mbak Dian asal tanya, harus paham kayak wis yang di dewe ning omah kae. Oke, sekarang kita lanjut. 1 0 faktorial sama dengan berapa? 1 ada yang bisa buktikan? Gini, Pak. Kan rumusnya N faktorial sama dengan N kali N min 1 faktorial. Terus kedua ruas dibagi N. Terus habis kedua ruas dibagi N, ketemunya kan N faktorial per N sama dengan N min 1 faktorial per N. Soalnya yang N yang sebelum N min 1 itu udah hilang. Oke. Kan 1. Terus habis itu misal disubstitusikan 1. Ntar ketemunya 1 per 1 sama dengan 0 faktorial per 1. Jadi 0 faktorial itu 1. Sip, terima kasih Mbak Ana. Jadi rumusnya ini mana terus ya? N min 1 faktorial, gini kan? N min 1 faktorial itu sama dengan N faktorial dibagi dengan N. Gitu Mbak Nana? Iya Pak, benar. Oke. Karena 0 ya, 1 ya kita masukkan 1 dikurangi 1 sama dengan 0 faktorial ya. Padahal 1 faktorial itu sama dengan 1 bagi 1 sama dengan 1. Oke, terima kasih. Jawabannya bagus sekali. Ada yang masih bingung? Ada yang masih bingung? Enggak ya? Mudah ya? Oke, lanjut ke teorema binomial. Sebagai pengantar aja. Ini ya 0 faktorial tadi ini. Oke, sebagai pengantar kita selalu menggunakan teorema apa ini namanya? Ini namanya teorema apa? Yang rumus itu Pak. Rumus ini bentar. Ini saya nggak bisa ngetik ya. Ini rumus apa namanya? Kombinasi. Oke, sip, kombinasi. Kita akan belajar di teorema binomial tentang menggunakan teorema kombinasi. Ini baru ya mungkin ya bagi adik-adik seperti Mbak Dian tadi katanya baru Pak, belum pernah dapat. Ya wes nggak apa-apa. Padahal itu pernah didapatkan di SMA IPA kayaknya. Itu ya. Oke, ini contohnya mudah nggak usah dipahami ya. Cuma 5C3 itu 5 faktorial. 5 kurangi 3, 2 faktorial, C3 faktorial, sama dengan kembali ke rumus tadi, rumus ini. 5 kurangi 3, 3 faktorial, sama, tinggal dimasukkan saja, nanti ketemu hasilnya. Oke. Penggunaan teorema binomial itu sama dengan seperti segitiga Pascal, kalau kita tahu. Seperti kita mencari koefisien dari persamaan kuadrat, atau mungkin persamaan pangkat tinggi. Mana ya? Wah ini persamaan pangkat tinggi. Contoh AB pangkat 3 yang kita cari 3. 3 ini dari mana? 3 di sini itu adalah kombinasi pangkat tingginya berapa ini? 3. Ini suku ke berapa? 1, 2, suku ke 2. 3C2, A-nya pangkatnya 2, B-nya pangkatnya 1. 3 itu dari sini. Itu perluasan teorema binomial. Dengan itu, contohnya, sekarang kita ke teorema. Jika R lebih kecil daripada N, maka N kombinasi R sama dengan N kurangi N min R, sifat kombinasi. Ada yang bisa membuktikan rumus ini?
Ini sifat disebut simetris. Misal contoh 20 kombinasi 18 itu sama dengan 20 kombinasi 2. Ya, ada yang bisa membuktikan contohnya ini? Teorema ini, teorema adalah suatu pernyataan yang harus perlu dibuktikan kebenarannya. Oke. Ada yang bisa? Mbak Nana udah nyoba di rumah? Bingung Pak yang di ini. Bingung di mana? Bingung di part ini. Bingung di part ini? Bukti Ya, teoremanya? ini kan kayak itu loh Pak, kayak matriks gitu. Oh, Jadi kayak masih kebayang-bayang matriks. Jadi matriks ya? bingung. Oke Ya. ya. Ini jangan matriks ya, ini bacanya kombinasi ya. Ini kombinasi, ini bukan matriks. Seperti Mbak Dian tadi, berarti Mbak Dian tadi yang menyimpulkan matriks ya Mbak Dian ya. Karawang Desa ya Mbak Dian ya. Dari Rawopo, matriks ya, matematika itu asik ya, ini adalah kombinasi. Karena kita tadi bicaranya kombinasi, kita kembali ke rumus. Ini rumusnya apa Mbak Nana? N faktorial Ya, per N R faktorial min R faktorial kan? R kali faktorial R faktorial. kali R faktorial. Sama nggak dengan ini rumusnya? Kalau ini rumusnya N faktorial dikurangi N dikurangi dalam kurung N min R. Gini ya. Sini jadi N min R faktorial. Oke, ini R faktorial. Saya nggak punya pensil di laptop, jadi nggak bisa nulis nih, bagus. Oke, kan kita buktikan sama. N faktorial dikali N kurangi N habis ya, tinggal R faktorial. R faktorial, sini N min R. Itulah buktinya. N faktorial. Berarti sama ya, antara ruas ini dan ini sama. Berarti berlaku terbukti. Sampai sini paham buktinya ya? Mbak Nana ada pertanyaan? Paham, Mbak? Paham ya? Oke. Mas Riki? Insya Allah. Mbak Nurma? Insya Allah. Mbak Asi Supapti dipahami. Mbak Realita gimana? Ya, mudah-mudahan paham, Pak. Mudah-mudahan paham. Oke, ini tinggal Mbak Fitri Auka. Gimana Mbak Fitri Auka? Insya Allah paham, Pak. Insya Allah paham ya. Angger guyang-guyu meragukan aku ya. Nggak apa-apa ya. Oke, kuisnya. Ubahlah notasi kombinatorik. Kombinatorik kayak gini ya. Kombinatorik tadi mana ya? Pensilnya mana toh? Kombinatorik tadi bentuknya kayak gini ya. Ubahlah notasi ini, yang nomor 2 aja ya. Ubahlah notasi ini menjadi notasi kombinatorik. Contohnya paling mudah gini. 4, aduh mana sih? Ini 4 dikali 5 dikali 6 itu bisa diubah menjadi permutasi atau faktorial. Caranya adalah 6 faktorial dibagi dengan 3 faktorial. Contoh, ayo contoh paling mudah kita ubah nomor 1 dulu, nomor 2 dulu ya. K plus 1, K min 1 dikali dengan K dikali dengan K plus 1 plus 1 sama dengan berapa sih? Oke, kita tahu ini pangkat tertingginya berapa? K plus 1 faktorial. Oke, dibagi dengan terendahnya berapa ini? K min 2. K min 2 faktorial. Sambil tulis ya, itu saya jelek ya. Oke, jaraknya berapa ini? Ada berapa suku nih? Ini berurutan ya. K-1, K plus 1 itu berurutan. Tapi kalau tidak berurutan, tidak berlaku ya. Kali 3 faktorial. Ini juga dikali 3 faktorial. Kemudian kita munculkan 3 faktorial ke depan ya. Kita ubah 3 faktorial
dikali dengan K plus 1 faktorial dibagi dengan K-2 faktorial, sini 3 faktorial. Kita tahu bahwa bentuk ini kalau kita ubah ke dalam kombinasi itu sama dengan 3 faktorial dikali kombinasi dari K plus 1. Ininya R-nya 3 ya. 3. Jadi bentuk kombinasinya adalah ini. Bentuk kombinasi dari K-1K, K plus 1 adalah ini. Bentuk kombinasinya ini. Sampai sini ada pertanyaan? Saya terlalu cepat kah? Paham, Pak, paham. Paham ya? Oke, masih Iya, Pak. Pak. Yuk, coba nomor 1 Mbak Nana. Hasilnya berapa Mbak Nana? Yang nomor 1 berarti 3 plus 1 faktorial. Berapa? Bentar, langsung aja ya, Pak. 4 lah. faktorial. Berapa? 4 faktorial. faktorial. 4 faktorial. K plus 1, 4. 4. Iya. Oke, sip. Terima kasih, Mana. Udah benar berarti. Bisa, Mana ya? Bisa, Pak. Tadi mau tanya ini loh, Pak. Kenapa di 3 faktorial ternyata gini? Iya, udah paham. Jumlah kenapa, Mbak Nana? Kenapa? Karena itu jumlahnya 3. Terus nggak tahu kalau ternyata mau dibikin yang warna kuning itu. Oh, gitu ya. Ya. Arahnya ke sana. Oke, terima kasih. Mas Riki paham? Saya selain tanya, Pak. Boleh Selain diulang. bingung. Boleh diulang. Oh, tak ulang mana ya? Tak ulang ya. Oke. Tak ulang. Oke. Kita mulai dari bentar, pensilnya masih. Ini ya, kita ulang dari sini ya. K plus 1. Ini berurutan ya. K plus 1, K, K-1 ini adalah bilangan berurutan. Bagaimana kalau diubah K plus 1, K plus 1, sini K, sini K-1. Bisa nggak, Mbak Nana? Gimana, Pak? Kalau ini kan berurutan ya, K-1, Ya. K plus 1. Tapi kalau sekarang susunannya saya ubah. K plus 1, K dan K-1. Bisa nggak diubah ke kombinatorik? Tetap K plus 1 faktorial. Bisa kan? Bisa. Iya, karena apa? Karena yang kayak tadi loh, Pak, yang 4 faktorial kali 5. Nah, itu kan juga nanti jadinya 5 faktorial. Jadi diubah nggak masalah. Penting nilainya nanti hasilnya sama. Oke, sip, Yang paham. dimaksud sama. Itu ya sama situ ya. Jadi walaupun nanti sini K plus 1, sini K K-1, ubahlah ini menjadi notasi kombinatorik sama aja karena ini adalah bentuk perkalian. Perkalian itu diubah-ubah sama saja. Oke. Sekarang saya mulai dari sini ya. K plus 1, K plus 1. K-1 ini ya. Sini adalah K plus 1 faktorial. Pangkat tertingginya ya. Pangkat tertingginya lah K plus 1 faktorial nih ya. Oke, dibagi pangkat rendahnya ini kurangi 1. Jadi adalah K min 2 faktorial. Oke, K min 2 faktorial. Kita bentuk N-nya berapa nih? 1, 2, 3. 3 suku, maka sini dikali 3 faktorial, dikali 3 faktorial. Sehingga kita jabarkan, kita punya bentuk 3 faktorial diubah menjadi sini adalah K plus 1 faktorial dikali K min 2 dikali 3 faktorial. Ini bentuk ini. Bentuk ini kalau kita tulis dalam kombinasi itu bisa kita tulis dalam kombinasi ya adalah 3 faktorial dikali dengan K plus 1 sini adalah 3. Ini ya bentuknya seperti tadi rumusnya kalau ada NR
NR faktorial gini ya, kombinasi gini, maka sini adalah N faktorial dibagi N min R faktorial dikali R faktorial. K plus 1 dikurangi 3 adalah K min 2 faktorial. Itu ya. Sampai sini paham Mas Riki? Perlu diulang? Halo. Gimana Mas Riki? 3 itu karena itu ya Pak, jumlahnya ada 3 itu ya Pak. Sukunya ada 3, nanti atasnya ada 4, maka sini juga nanti 4 faktorial. Itu jawabannya yang mana ya Pak? Jawaban yang ini. Jawabannya 3 faktorial dikali kombinasi K plus 1 kombinasi 3. Jadi kalau jawabannya sampai situ sudah benar gitu Sudah Pak. benar, udah benar. Itu jawaban akhirnya itu. Baik Pak. Terima kasih Mas Riki. Paham ya Mbak Fitri Oka? Mbak Norma? Saya khawatirnya Mbak Norma ya. Mbak Norma ya Mbak Norma? Hey, how are you? Hey, Mbak Norma? Tidur ya. Mbak Sri, paham? Halo, paham Pak. Oh ya, alhamdulillah ya. Oke, nanti yang nomor 1 latihan di rumah ya. Nggak usah saya bahas ya. Tadi udah dibahas Mbak Nana. Berapa hasilnya Mbak Nana? Hasilnya K. 4 faktorial. 4 faktorial. K plus 1, 4. Oke, 4 faktorial. Dikali sininya 4 Oke, dia hanya lihat pola mana ya. Oke, paham ya? Ada pertanyaan? Any question? Belum ada, Pak. Belum ada. Aman. Karena aman sampai sini? Oke, sekarang ini. Akan kita buktikan bahwa K R-1 ditambah K kombinasi R sama dengan K plus 1 kali R. Sampai sini ada yang bisa jabarkan? Mana ada nyoba jabarkan? Dibahas bersama-sama saja, Pak. Oh, baru sama-sama ya, wes. Tak bahas sama-sama. Yo, itu tulisan gua level nggak bisa nulis ya. Pensil saya nggak punya ya. Aduh, Mbak Dian bisa jabarkan? Hadir. Ini Mbak Dian cuma hadir. Sama-sama aja, Pak. Oh ya, sama-sama saja. Panjang banget ya, Pak. Iya, Pak. Panjang banget ya wes. Oke, saya pengen tahu dulu ke pemahaman saya adik dulu ya. Saya coba tes dulu. Saya pengen tahu kalau kita nanti sama secara prinsip, berarti nanti hasilnya akan sama. Oke. Setengah ditambah 1/3 agar ini bisa dioperasikan diapakan? Samakan penyebutnya. Penyebutnya. Oke, sip, samakan penyebutnya. Oke, yuk kita berarti paham ya, ini samakan penyebutnya ya. Sekarang kita tulis ini adalah K faktorial dibagi dengan K min R plus 1 faktorial dikali R min 1 faktorial ditambah dengan apa ini? K faktorial dikali dengan K min R faktorial. Gitu ya. K faktorial dibagi-kalikan dengan R faktorial. Sampai sini ada pertanyaan? Sampai sini ada pertanyaan? Bisa diterima? Atau ada yang menyanggah? Boleh silahkan. Belum? Mbak Nana ada pertanyaan? Aman, Pak. Aman ya? Oke. Sekarang saya tanya, R-1 sama R besar mana? Besar R. Besar R. Maka ini harus dikalikan dengan
R, sini dikalikan dengan R. Kita samakan menyebutnya ya. Oke, sekarang K min R plus 1 sama K min R besar mana? Mbak Dian, besar mana? Ya, Mbak Nana we. Mbak Nana, aktif Mbak Nana, yuk. Besar yang K min R plus 1. Oke, berarti sini harus dikalikan K Min R plus 1. plus 1. Oke, sini juga kalikan dengan K min R plus 1. Terus dapatkan. Ada yang tahu dapatkan? Dikalikan, Pak. Dikalikan. Yang dikalikan yang apa Mbak Nana? Mbak Adian. Kita kalikan ya. Berarti sini adalah K faktorial kalikan R. Ini adalah K min R plus 1 faktorial. Faktorial ini dikali dengan R faktorial. Sini ditambahkan dengan K dalam kurung faktorial ya. Faktorial ini dikali dengan K min R plus 1. Sini adalah K min R plus 1 faktorial dikalikan dengan R faktorial. Oke. Karena penyebutnya udah sama ya. Karena ini adalah sama dan ini udah sama, maka kita kembali ke sini. Kita jabarkan K faktorial, ini juga ada K faktorial. Sehingga kita bisa sederhanakan K faktorial. Tak pas dulu ya ini ya. Mana ya? Bentar. Terlalu panjang ya, nggak cukup ya. Nah, ini aja. Karena sudah dijabarkan ya, kita jabarkan ini ya. Tadi sudah kita ketemu di sini. Mana deh pensilnya? Nah, kita tadi sudah sampai sini ya. Sudah sampai sini. Ini kita kalikan dengan R, kalikan dengan R. Yang sini dikalikan dengan KR plus 1. Sehingga kita jabarkan, kita punyakan KR K faktorial R ditambah dengan K faktorial kalikan K min R plus 1. Karena penyebutnya sama ya, kita jadikan 1. Sehingga kita, karena K faktorial, sini K faktorial berdasarkan sifat komutatif, kita dapatkan sifat komutatif ya ini ya. Sehingga K faktorial keluar, R K tambahkan dengan K, kurangi R, kurangi dengan 1. Sehingga kita dapatkan K faktorial dikali dengan K plus 1. Kita tahu bahwa K plus 1 dikalikan dengan K faktorial itu adalah K plus 1 faktorial. Ini ya, K plus 1 faktorial. K plus 1 min R, sini kalikan R adalah bentuk dari K plus 1 K plus 1 dikali dengan kombinasi dari R. Maka terbukti ya rumusnya tadi ya. Rumusnya tadi terbukti. Mana rumusnya ya? Rumusnya nggak? Nah ini ya. Tadi terbukti ya rumusnya K plus 1 dengan R. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Mbak Nana paham? Paham, Bang. Paham, alhamdulillah. Oke, Mbak Vidya Oka? Paham? Ya wis, yuk coba kuis ya. Saya tak ke belakang dulu, coba kuis jika MN dan K bilangan asli dengan NK lebih banyak, apakah buktikan sama dengan ini? Yuk, Mbak Nana coba ya. Mas Riki, Mbak Fitria,
semuanya kita coba ya. Nanti kita bahas 2 menit lagi. Gitu ya? Berani mana? Iya, Pak. Coba ya, saya ke belakang dulu bentar. Mbak Dian. Dia hadir. Cara nyamain penyebutnya gimana, Mbak? Itu. Nyamain penyebut. Nananya ambil yang kiri atau yang kanannya sama dengan? Ambil yang NKKM. Oh yang NKKM, ya. nanti itu apa? Dikalikan N-M untuk yang buat NK itunya. Penyebutnya jadinya berapa? Oh ya banyak ya? Oh iya ya Mbak. Ya. Kan itu kan perkalian, jadi bisa kayak ditukar-tukar gitu loh. Oh. Yang awalnya K jadi M. Yang yang K jadi, bentar Mbak. Gimana? Gak ada yang ketemu? Tadi diskusinya asik ya kedengarannya ya. Mbak Nana udah ketemu? Pak, bingung nyamain penyebutnya. Bingung di? Menyamakan penyebutnya. Oh, menyamakan penyebutnya. Oke, yuk kita bahas. Oh, dibahas atau mandiri? Mandiri ya? Dibahas, Pak. Dibahas. Mbak Dian bisa nulis? Mana Mbak Dian tadi? Hadir, Pak. Ya, tapi Pak, itu, Pak, tulisannya nanti besar-besar, Pak. Nggak bisa. oh ya nggak bisa. Oh ya wes dibahas yuk. Ini alasannya Mbak Dian nih, alasan klasik ya Mbak Dian ya. Yuk kita bahas. Mbak Nana udah sampai mana stepnya? Baru sampai yang N faktorial per N min K faktorial kali K faktorial dikali K faktorial per K min M faktorial kali M faktorial. Sampai situ baruan? Iya. Oke, nggak apa-apa. Bagus. Dah, sip. Terima kasih, Mana. Oke, saya suka ya. Asik nih kayaknya nih. N faktorial. Ini ya, N faktorial dibagi dengan N min K. Ini ya. N min K faktorial dengan apa nih? K faktorial. Itu ya. Dikali, karena dikali ya. Jadi dikali dengan K faktorial dibagi dengan K min M dikalikan M faktorial. Sampai sini semua sama? Mbak Nana baru sampai sini? Iya, Pak. Oh ya, oke. Selanjutnya karena ini perkalian ya seperti gini. 1 kali 3 dikali 1 kali 4 itu kan sama dengan bisa tulis 1 sini dikali lagi ya 1 kali 5 itu boleh ditulis 1 kali 3 kali 4 kali 5 atau bisa juga ditulis dengan
ditulis dengan 1 3 dikali 5 dikali 4. Itu ya. Karena ini perkalian biasa, maka kita cobakan ya. Kita cobakan n faktorial. Sini adalah dikali dengan m faktorial. Kayaknya kita coret saja ya. Mengganggu ya. Boleh? Boleh nggak? Boleh, Pak. Kenapa boleh? Ayo Mas Riki, kenapa boleh? Mbak Nana boleh nggak? Boleh, karena kan perkalian, Pak. Oke, karena perkalian ya, kita coret aja kayaknya ganggu jelek sekali nih. Malah bikin pusing ya. 1 dikali aja di sini nanti nggak ganggu. Mana sih pensilku ini? Oke. Dikali dengan berapa ini? Dikali dengan mana ini tadikannya 1 ya, hilang ya. 1 sini n min k faktorial, sini k min m faktorial. Nah, sampai sini paham? Mbak Nana sampai sini paham? Atau Mbak Riki sampai sini paham? Mbak Nana, Mbak Riki, Mbak Fitria? Saya tanya dulu Mbak Nana. Paham nggak Mbak Nana sampai sini? Bingung, Pak. Bingung? Bingung di mana? Iya. Itu M mulai, kan Aduh. tadi N faktorial per M faktorial. Hmm. Nah, itu M faktorial dari Faktorial ini. Karena ini Iya. karena ini perkalian ya, saya geser ke sini ya. Karena ini Oh geser ke sini. iya, perkalian ya, Pak. Geser ke situ ya. Pak. Paham ya? Bentar ya, Paham. ada adzan bentar. Istirahat dulu. Ada adzan. Oke, udah ada yang bisa melanjutkan?
Oke, Mbak Nana, sudah selesai? Bisa? Pak, Ya, di mana Mbak Nana? ke yang atas bawah dikali sama n min m faktorial. Faktorial. Sip, betul. Iya. Jadi itu nanti ya. Jadi itu jawabannya. Nanti sini tinggal n faktorial. Sini n faktorial ya. N faktorial, sini m faktorial. Sampai sini nanti ya. Sini nanti tinggal 1 kn k min m faktorial. Ini juga n min k faktorial. Ini dikalikan dengan n min m faktorial. Makasih Mbak Nana, bagus soal. Sini juga dikalikan dengan n min n faktorial. Oke, nanti yang satu pindah ke sini ya. Yang satu ke sana sehingga nanti dapat kombinasi di atas. Hitung ya. Sampai sini ada pertanyaan? Mbak Nana, Mbak Rizky, udah ada pertanyaan? Pak, tadi setelah dikalikan n min m langsung diapain lagi, Pak? Ini ya, dipindah ya, m min n-nya, yang m min n ini pembilangnya, pindah ke sini, yang m pembilang penyebutnya, pindah ke sini. Nanti jadinya yang cepat, yang luas ya, oke. Jadi nanti sini, ini ya, jadi nanti sini n faktorial, yang sini nanti n min m faktorial, ini ya dikali sini m faktorial dikali dengan sini nanti adalah m, sini n min n faktorial, sini tinggal k min m
faktorial yang n min k ini, n min k nanti itu sama dengan bentuk dari ini, bentuk kombinasi dari ini. Nanti ketemu. Itu ya. Jadi mana ya? Sama mana? Sama Pak, tapi Sama. yang hijau kanan yang n min k Ditambah. gimana Pak? Ini diubah menjadi ini ya, diubah menjadi n min k. Karena sini ada m ya, maka sini diubah min m, sini plus m. Sama ya, min m tambah m kan 0 ya. Maka ini turunannya jadi m min n ini ya dikurangi dengan k dalam kurung min m. Gitu. Nanti bentuknya sama dengan ini. Paham Pak, paham. Paham ya? Cukup sini dulu ya. Kita nanti lanjut by WA. Udah maghrib. Next time kita ganti waktu yang ketiga ya. Gimana? Ya Pak. Itu ya. Oke, mohon maaf sekali. Kita minta foto bersama, boleh? Saya absen. Oke. Saya absen dulu ya. Oke, terima kasih sudah partisipasi join hari ini. Saya ucapkan selamat belajar. Mohon maaf baru pertemuan kedua dan ketiga ya. Kita udah terlambat beberapa hari ini. Semoga bisa menjadi menambah wawasan tentang adik-adik. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama.